Salam Indonesia, salam budaya. Aksara Jawa lestari lan klembaka hanjayeng bawana. Terima kasih kepada seluruh peserta Kongres Aksara Jawa yang pada pagi hari ini telah berkenan hadir di Yogyakarta untuk bersama-sama kita ngerembuk tentang aksara Jawa ini bagaimana dan mau diapakan. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih, dan pada kesempatan pagi hari ini telah hadir bersama dengan kita di sini para narasumber yang berkompeten terkait dengan aksara Jawa dan juga digitalisasi aksara Jawa nantinya. Yang pertama adalah Kanjeng Pangeran Haryo Notonegoro dari Kraton Ngayogyakarta sebagai penggagas dari Kongres Aksara Jawa. Sugeng rawuh Kanjeng Noto. Dan juga telah hadir di sini Profesor Dr. Yudo Giri Sucahyo, Ketua Pandi, Pengelola Nama Domain Internet Indonesia. Sugeng rawuh Prof. Yudo. Dan tadi sudah kita dengarkan bersama penjabaran bagaimana terkait dengan aksara Jawa, bagaimana terkait dengan bahasa Jawa. Bahwasanya aksara merupakan unsur pokok dari bahasa, dan kehalusan budi pekerti tercermin dari bahasa. Oleh karena itu, marilah kita dengarkan juga tentang keterangan dari Kanjeng Noto sebagai penggagas dari Kongres Aksara Jawa ini. Nun sewu Kanjeng, kalau boleh kami menanyakan latar belakang diadakannya Kongres Aksara Jawa ini apa toh, dan sudah direncanakan sejak kapan? Matur nuwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sugeng enjang sedaya. Saya mohon izin buka ya, karena suaranya enggak terlalu jelas. Pertama-tama ini saya mau mengucapkan selamat dulu buat teman-teman panitia, karena kongres ini tidak terjadi dalam kerja 1-2 bulan. Ini 3 tahun, Mas. 3 tahun. Mas. 3 tahun. Gitu. Tepuk tangan untuk rekan-rekan. Jadi hari ini itu sampai terjadi seperti ini tuh saya terharu banget gitu. Sebenarnya saya ini masih diminta untuk istirahat sama dokter, tapi bukan COVID, tenang aja. Untuk istirahat sama dokter gitu. Tapi saya sempatkan ke sini karena saya ingat dulu 3 tahun yang lalu itu teman-teman itu datang ketemu, kepengen bikin Kongres Aksara Jawa ini. Pada waktu itu saya bertemu dengan teman-teman, kemudian kita berdiskusi, memang betul kita punya permasalahan dalam aksara Jawa. Jadi di mana ada pemahaman yang berbeda-beda, masalah yang paling nyata pada saat itu yang bisa kita identifikasi adalah bagaimana penggunaan aksara Jawa itu makin kesini semakin berkurang. Nah itu kan masalah. Nah, sebagian orang mungkin tidak berpikir itu sebagai masalah, tapi buat kami pada waktu itu masalah. Karena kalau kita proyeksikan kemungkinan dengan seperti ini, kalau kita tidak ada kegiatan apa-apa, 150 sampai 200 tahun lagi mungkin sudah mati aksara Jawa, karena tidak ada yang memakai. Tidak ada yang memakai. Nah, oleh karena itu, dan kan kita melihat ada coba untuk memakai aksara Jawa, untuk nama-nama jalan dan sebagainya, di situ banyak kekeliruan gitu. Jadi itu tanda-tandanya itu sudah jelas bahwa ini jalannya ini menukik ini penggunaan aksara Jawa ini. Apalagi di kalangan anak-anak muda milenial gitu. Oleh karena itu pada waktu itu terus kita mulai bekerja, teman-teman terutama ini yang mulai bekerja. Kalau saya cuma nyengkuyung aja dari belakang hore-hore gitu biar pada semangat. Tapi teman-teman yang mulai bekerja sampai akhirnya kita kena pandemi segala macam yang bikin ini jadi ribet karena harusnya kongresnya tahun lalu. Tapi akhirnya hari ini bisa kejadian Kongres Aksara Jawa ini terlaksana. Oleh karena itu saya mengucapkan selamat buat teman-teman yang menyelenggarakan acara ini. Kemudian yang kedua saya juga pengen matur Mas. Kemarin saya memang minta sama tim Kongres untuk sebelum teman-teman mulai bersidang, kita coba untuk ada talk show ini. Diskusi dulu. Karena ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Pada saat teman-teman nanti bersidang dalam kongres ini, tergantung komisinya masing-masing,
gitu. Kadang-kadang itu kan menjadi sangat intens. Intens, kemudian karena passion ya, teman-teman yang ada di sini pasti punya passion semua tentang aksara Jawa. Diskusinya menjadi intens, kemudian menjadi kadang-kadang juga bisa menjadi alot. Kadang-kadang menjadi alot. Nah, ini perlu dipertimbangkan baik-baik karena kepentingan kita itu bukan terbatas kepada kepentingan mencapai kesepakatan teknis saja. Gitu. Kita punya kegayuhan yang lebih tinggi untuk aksara Jawa ini yang nanti akan diceritakan mungkin oleh Prof. Yudo, begitu. Dan bagaimana prosesnya kita ini tersendat-sendat, begitu. Karena ada beberapa indikator atau beberapa milestone yang belum bisa kita capai. Kenapa kita tidak bisa mencapai milestone itu? Nah, salah satu sebabnya adalah karena kita upiak di hal-hal yang tidak prinsipal gitu. Ribet aja, cuman nyerat panjenengan itu pone mateni nyo apa mateni no, wah ribut. Sampai ya kemana-mana gitulah, ributnya juga di media sosial gitu kan. Nah ini adalah hal-hal yang mungkin saya harapkan dalam kongres ini itu kan tidak prinsipal. Nanti saya akan memberi pengantar khusus yang untuk bagian itu, tapi coba saya minta teman-teman bisa melihat gambar yang lebih besarnya. Gambar yang lebih besarnya. Karena aksara itu, jumlah aksara yang hilang itu dari tahun 1950 kalau tidak salah, itu sampai 200 lebih aksara di dunia itu hilang. 200 aksara? Ya, aksara lokal itu yang hilang itu sampai 200 lebih. Jadi bukan tidak mungkin hilang ini. Kenapa aksara itu hilang? Karena tidak dipakai. Kenapa aksara itu tidak dipakai? Karena aksara itu tidak bisa berkembang menyesuaikan perkembangan zaman. Itu aja masalahnya. Jadi kalau kita berkutat di aksara ini harus begini, nyerat ini harus begini, oh kayak keliru, oh kayak bener, nah ini pasti ribut. Gitu. Jangan dikira aksara-aksara lama yang kemudian masih eksis sekarang, baik itu aksara Jepang, aksara Mandarin, aksara Thailand gitu. Jangan dikira mereka tidak mengalami perubahan, ada perubahan. Tata tulis, ejaan, itu semua ada perubahan. Cuman itu berjalan dengan tertata begitu. Nah kalau kita kan masih ribut nih. Iki nek berubah iki berarti keliru. Wong biyen mar dikawin iki seratane ngene kok. Nah iki manut gagra kendi. Ya, itu kan kita masih ribut di situ gitu. Jadi memang tujuannya kongres ini supaya pertama ada forum di mana kita bisa duduk bersama-sama, kemudian menyelesaikan masalah-masalah itu. Tapi masalah itu tuh bukan tujuan utama. Masalah itu hanya syarat supaya aksara kita bisa maju ke depan di tingkat internasional, bisa lebih eksis, bisa diakui sebagai aksara yang masih hidup. Begitu. Nah terkait dengan itu tadi, Kanjeng. Memang ketika terjadi ribut dalam tanda kutip tentang aksara itu menjadi hidup sebetulnya. Nah, ketika tadi dikatakan bahwasanya aksara itu bisa berkembang jika penuturnya semakin banyak, nah ini sekarang era digital ya. Nah mungkin dari Prof. Yudo Giri Sucahyo dari pengelola nama domain internet Indonesia. Nah ini terkait dengan digitalisasi ini, bagaimana Prof? Matur suwun Bapak, izin Kanjeng Noto. Jadi ini semuanya sebenarnya dimulai di tahun lalu Mas. Jadi ketika itu kami diberi amanat oleh anggota PADI untuk lalu kemudian kita menghadirkan yang namanya Internationalized Domain Name. Jadi ini adalah inisiatif dari ICANN. ICANN itu adalah lembaga pengelola internet dunia. Sehingga lalu kemudian nama domain itu tidak hanya Latin, tetapi juga bisa menggunakan huruf atau aksara lokal di sana. Dan kalau kita lihat teman-teman di Jepang, Korea, dan Cina itu kan sudah tidak hanya mereka punya alternatif .jp, tetapi juga belakangnya itu adalah dalam aksara Jepang. Tidak hanya .kr untuk Korea, tetapi juga belakangnya itu adalah dalam huruf Korea. Jadi lalu kemudian kita
berusaha menginisiasi untuk lalu kemudian dot belakangnya itu idenya itu dalam aksara Hanacaraka. Itu aja sebenarnya. Lalu kemudian kita melihat proposal dari ICANN, baru lalu kemudian di sana kita melihat bahwa ini sebenarnya kan meskipun bagian dari digitalisasi, tetapi sebenarnya ada banyak syaratnya. Salah satunya adalah perlunya dukungan dari para pihak. Jadi lalu kemudian kami keliling, Mas. Kita keliling ke perguruan tinggi, kita keliling ke para penggiat aksara, kita keliling dari satu pemerintah ke pemerintah lain dan sebagainya. Akhirnya lalu kemudian ketemu teman-teman di pemerintah provinsi Jogja, lalu kemudian dipertemukan dengan Kanjeng Noto dan sebagainya. Itu asal muasalnya. Nah, jadi surat-surat dukungan itu lalu kemudian kita kumpulkan supaya lalu kemudian prosesnya lancar ke ICANN. Dilalah kok ditolak. Gitu. Dilalah kok ditolak. Dilalah kok ditolak gitu kan. Jadi wah, ternyata lalu kemudian kita memahami di sana bahwa ini bukan hanya masalah teknologi saja. Kalau teknologinya sebenarnya sampun siap. Teman-teman kan sudah punya font aksara Jawa dan sebagainya. Jadi dari sisi teknologi sudah siap. Tinggal sekarang adalah masalah bagaimana menyuburkan kontennya, konten digital dalam yang namanya aksara Jawa. Jadi kita tuh disindir sama ICANN. Anda itu menggunakan bahasa Jawa iya, tetapi sebenarnya berkomunikasi bahasa Jawa itu kan juga menggunakan aksara Latin dalam WhatsApp dan sebagainya. Itu sindiran ICANN. Mereka tidak tahu bahwa teman-teman seperti Pak Setia Amri segala macam itu sudah biasa menggunakan WhatsApp dalam aksara Jawa. Jadi itulah yang lalu kemudian kita perlu lakukan, bahwa sebenarnya dari sisi bahasa sih kita yakin bahasa Jawa tidak akan punah, wong penuturnya aja sudah 70 juta jiwa lebih. Tinggal pertanyaannya sekarang adalah dari sisi aksaranya. Nah, aksaranya ini kalau kita lalu kemudian tidak punya program terstruktur, maka bisa-bisa tadi Ngarso Dalem kan sudah matur mengutip dari Ibrahim, kalau lalu kemudian penutur atau yang bisa baca tulis aksara Jawa itu hanya 25 tahun ke atas. Tadi juga Kanjeng Noto juga sudah menyampaikan, ini menukik gitu loh, lama-lama hilang. Jadi itu lalu kemudian yang kita perlu perjuangkan sama-sama. Jadi artinya kalau kita lihat sendiri juga mentor kita Pak Heru Nugroho menulis di Facebooknya, yang lalu kemudian disadur juga di koran dan sebagainya. Kita memang punya Undang-Undang 24 2009 terkait dengan pemajuan kebudayaan dan sebagainya, tapi itu belum cukup untuk lalu kemudian melestarikan penggunaan aksara daerah. Dan tadi juga Ngarso Dalem sudah matur, betul memang kita menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia, tetapi kalau lalu kemudian bahasa ibu ini tidak kita perhatikan, Kanjeng Noto juga sudah matur, nanti menukik terus kemudian hilang. Dan itu kan kita tidak pingin gitu. Jadi bahasa ibu tetap harus kita dukung, bahasa nasional harus kita junjung, selain juga bahasa internasional untuk masalah peraihan peluang-peluang globalisasi dan sebagainya. Seperti tadi sambutan UNESCO, Dr. Ming matur bahwa nanti akan ada dekade of indigenous language, dan mungkin juga rekan-rekan sudah tahu bahwa aksara Jawa itu ternyata masuk salah satu dari 5 aksara terindah di dunia. Jadi kan salah satu dari 5 aksara terindah di dunia. Kan luar artinya biasa. Kan selayaknya kita merasa bangga. Itu kan judul artikelnya mentor kita Pak Heru itu. Selayaknya kita merasa bangga dengan itu. Jadi pertanyaan sekarang adalah, problemnya kalau kita lihat peraturan-peraturan di tingkat pusat atau di tingkat nasional, adanya itu level undang-undang, tetapi petunjuk pelaksanaannya itu belum lengkap. Sehingga lalu kemudian mereka kebanyakan menyerahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Dan alhamdulillah itu kita punya pemerintah Provinsi Jogja yang sangat ngopeni ini. Dan kalau kita lihat cuma 2 yang ngopenin seperti ini, itu cuma Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sama Bali. Nah, kita sebenarnya punya 7 aksara sudah hadir di Unicode. Nah, pertanyaannya sekarang nasib yang 5 lain seperti apa? Nah, jadi alhamdulillah ada seperti ini Kongres Aksara Jawa, yang saya yakin sih kalau saya boleh mengajak, mestinya aksara-aksara lain terutama yang terdaftar di Unicode punya acara serupa, monggo belajar gitu loh ke teman-teman yang sudah mengadakan Kongres Aksara Jawa ini. Jadi kalau boleh mengutip, nanti kan ada 4 komisi nih, 1 urusan transliterasi, 2 urusan tata tulis, 3 urusan digitalisasi, 4 urusan kebijakan. Nah, ini nanti saling kait mengait. Artinya begini, walau bagaimanapun nanti aksara Jawa yang akan digunakan di platform digital itu kan perlu mengacu kepada kepada sebuah standar. Nah, standar ini kan tidak harus satu.
motor saja standarnya 2 gitu kan. Sama 3. Jadi ya boleh lebih dari 1, enggak masalah, yang penting ada. Seperti juga Cina, itu kan ada Cina tradisional, ada Cina simplified. Jadi mereka juga begitu, tidak hanya 1, enggak masalah. Tinggal pertanyaannya adalah kalau tidak hanya 1, mari kita di kongres ini bisa menyatakan yang mana yang kita mau acu sebagai standar. Karena kalau sudah ditetapkan yang standar yang mana, baru lalu kemudian kita ajukan ke Unicode. Ngomong-ngomong Unicode, masalah lagi kita, karena rupanya aksara Jawa itu statusnya masih limited. Jadi ICANN itu dalam salah satu alinea itu nyindir kita, nggak karuan Mas, nyindirnya itu. Jadi Anda itu menggunakan aksara Jawa itu cuma untuk urusan, apa itu istilahnya, histori, urusan pendidikan, urusan dekorasi, nama jalan, nama bangunan, segala macam. Jadi kita itu kurangnya kita belum menggunakan aksara Jawa untuk komunikasi. Untuk keseharian aplikatifnya. Betul. Jadi kalau kita lihat memang ya teman-teman Sego Jabung dan segala macam sudah menggunakan itu. Tinggal pertanyaannya adalah seperti tadi Ngarso dalam atur, kita harus hadirkan itu ke milenial. Lah milenial itu kan sekarang pakainya digital, dunianya layar. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana aksara Jawa itu bisa dihadirkan ke layar itu. Pertanyaannya sekarang adalah aksara sing ndi. Nah itu kan nanti hasil daripada komisi mungkin 2 atau komisi 1. Nah, satu teknologi sudah beres, digitalisasi sudah beres, kalau tidak ada kebijakan untuk pelestariannya, ya bubar juga. Nah itu yang lalu kemudian kita juga perlu upayakan. Kalau untuk daerah istimewa Yogyakarta, wis mantap sudah ada perdanya. Tapi kalau kita lihat bagaimana dengan di Jawa Tengah, bagaimana dengan di Jawa Timur dan sebagainya, yang seru lagi di Jawa Barat. Karena yang sebelah sininya pakai bahasa Jawa, sininya pakai Sunda, itu lebih seru lagi. Jadi mungkin itu beberapa hal yang kita bisa diskusikan nanti dalam Kongres Aksara Jawa ini. Tetapi salut luar biasa dan semoga ini bisa ditiru oleh aksara-aksara lainnya. Demikian. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Ternyata sangat membuka wawasan bahwasanya aksara ini sedemikian hebat. Cuma tadi bagaimana aplikatif di keseharian, tidak hanya sebagai untuk dekoratif ataupun untuk hal yang lain. Nah, terkait tadi standarisasi dikatakan, ya, ini ada satu narasumber, Bapak Justinus Kristianto Widiwardono, ini Direktur Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektronika, Transportasi dan Teknologi Informasi, PSMETI, Badan Standarisasi Nasional. Semoga Bapak terkait dengan aksara Jawa ini yang distandarisasi bagaimana? Moga. Oh iya. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Bapak dan Ibu semuanya. Yang saya hormati Kanjeng Pangeran Haryono, Prof. Yudo Giri juga ya. Mohon maaf ini ada agak apa tekniknya. Jadi berbicara mengenai standarisasi, jadi standar adalah bisa kriteria, bisa spesifikasi, ataupun persyaratan. Yang penting hal-hal itu kemudian disepakati oleh para pemangku kepentingan. Dan tentunya waktu menyusun itu juga berdasarkan iptek atau berdasarkan pengalaman dan ditetapkan oleh lembaga tertentu yang mengawal proses satu itu menjadi standar. Jadi standar ini ada yang levelnya standar nasional dan ada yang levelnya standar internasional. Kalau standar nasional kita mengenal standar nasional Indonesia karena itu ada dasar regulasinya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014. Tapi kemudian yang mungkin penting terkait dengan digitalisasi ini adalah standar internasional, karena kalau kita ingin menuju global artinya kita harus bisa menembus standar internasional. Di sini kita mengenal standar ISO ini yang terkait dengan aksara, khususnya terkait digitalisasi. Jadi 20
dulu awalnya waktu komputer sedang berkembang, kita kenal ada ASCII ya, hanya 127 atau 256 bit atau karakter yang bisa masuk, sehingga mungkin hanya bisa Latin yang memang bisa masuk ke situ. Tapi kemudian dengan berkembangnya teknologi, kemudian perlu adanya transfer informasi, transfer data, maka kemudian di dunia internasional perlu adanya standarisasi supaya semua aksara ini bisa saling dipertukarkan, gitu. Sehingga kemudian yang tadi hanya 8 bit atau 1 byte, 2 byte, lalu dikembangkan menjadi lebih luas ininya, panjang, sehingga mampu menampung semua karakter yang seharusnya ada di dunia ini. Dan itulah kemudian munculnya ini standar mengenai Unicode, dan ini masuk di dalam yang standar ISO. Nah, di sekitar 8 atau 9 tahun yang lalu, itu yang aksara pertama yang masuk di dalam standar ini adalah justru aksara Bali, Pak. Saya masih ingat waktu itu ada Pak Hari Murti dari Bali yang beliau yang menjadi expert untuk membahas mengenai aksara Bali. Kemudian setelah itu baru masuk aksara Jawa dan aksara Batak. Waktu itu yang aksara Jawa itu Ki Demang waktu itu yang menjadi lead untuk expertnya. Tentunya di belakangnya ada expert lain yang mendukung di situ. Sehingga pada akhirnya kita bisa mendapatkan slot untuk aksara Jawa di situ. Tentunya tujuannya ini adalah untuk pertukaran data, sehingga dengan menggunakan ini kita bisa saling bertukar aksara ini langsung tanpa harus mentranslate ini ya. Jadi dengan kode itu maka aplikasinya bisa langsung nanti mengeluarkan hurufnya ke dalam layar komputer. Itu tujuan dari yang Unicode. Itu yang sudah kita lakukan. Tapi kemudian tentunya kan ini ada perkembangan baru dari ICANN bisa dengan aksara. Tidak hanya Latin, tapi bisa dengan aksara langsung. Nah, memang ada persyaratan-persyaratan di situ. Nah, ini yang mungkin penting bagi kita itu adalah bahwa tadi sudah disinggung bahwa aksara itu memang benar-benar dipakai di dalam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memang aksara yang hidup, yang punya banyak pendukung. Sehingga dianggap layak untuk bisa mendapatkan domain sendiri, domain dengan aksara yang khusus. Jadi ini dua hal yang perlu kita perjuangkan ya. Pertama tadi yang kita masukkan aksara di Nusantara ke dalam ISO IC 10646. Lalu yang kedua khususnya untuk aksara tertentu yang memang banyak pendukungnya dan hidup, dan kita ingin itu mendapatkan domain, maka tentunya perlu dukungan supaya memang aksara itu digunakan. Jadi bukan hanya kita berbicara dalam bahasa daerah, tapi kemudian tulisannya menggunakan tulisan Latin itu tadi yang ini. Tapi kita berbicara dalam bahasa daerah, tapi kemudian aksaranya juga digunakan. Nah, itu yang saya kira kongres ini menjadi sangat penting untuk menunjukkan kepada dunia internasional di sana, apa itu ICANN, ISO, dan yang lain, bahwa memang aksara Jawa ini adalah aksara yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Buktinya bisa dengan kita kalau banyak website atau ya website yang menggunakan aksara Jawa, dan website itu hidup, kemudian dalam mungkin banyak buku-buku yang menggunakan aksara Jawa, lalu kemudian dukungan dari pemerintah daerah ini sangat penting. Jadi memang secara formal di dalam korespondensi di daerah itu
aksara Jawa bisa digunakan misalnya. Itu juga suatu dukungan yang penting untuk kita bisa mewujudkan apa yang kita cita-citakan ini, yaitu bahwa aksara Jawa ini bisa mempunyai domain sendiri dan memang diakui sebagai aksara yang hidup, jadi aksara yang memang digunakan. Mungkin sementara itu dari saya, Pak Moderator. Terima kasih. Terima kasih dari Bapak Justinus Kristianto Widiwardono terkait dengan aksara Jawa di ranah standarisasi tadi. Nah, mungkin kembali ke Kanjeng Noto, Kanjeng. Ini tadi dikatakan bahwasanya sudah panjang lebar tentang latar belakang dari adanya Kongres Aksara Jawa ini. Nah, tadi ngarso dalem juga ngendikaaken bahwasanya aksara bahasa itu harus hidup dan dihidupi juga oleh para penuturnya, tidak hanya tentang teknis. Ini bagaimana tentang penjabarannya, Kajeng? Matur nuwun. Jadi ribet. Ngarsa dalam memang kalau paring pangandikan itu selalu berpikir ke depan begitu. Karena beliau sendiri merasa bahwa ini adalah bagian dari tugas beliau untuk melestarikan aksara Jawa ini supaya tidak hilang gitu. Ini sebetulnya dasarnya adalah kesadaran saja. Karena banyak orang yang tidak sadar seberapa pentingnya warisan budaya berupa aksara itu. Di seluruh dunia ini banyak bahasa, dari semua bahasa itu tidak separohnya punya aksara. Ya. Jadi kita sampai punya bahasa Jawa dan punya aksara itu sudah sesuatu yang sangat luar biasa. Tidak semua bahasa itu punya aksara. Saya pernah bertugas di Pasifik selama 2 tahun. Di sana banyak sekali bahasa-bahasa, tidak ada satupun yang punya aksara. Jadi kita ini punya aksara, itu adalah suatu anugerah yang luar biasa. Kalau bisa ya jangan sampai hilang, kan begitu. Jadi jaga betul supaya jangan sampai hilang. Nah, sebetulnya aksara Jawa itu sendiri, itu meredup itu waktunya tidak terlalu lama loh. Jadi jangan dipikir bahwa, terutama untuk teman-teman milenial ya, jangan dipikir bahwa aksara Jawa itu, aksara zaman dulu, enggak sampai 100 tahun. Catatan-catatan menunjukkan bahwa di awal-awal kemerdekaan sampai 1950 itu orang berkomunikasi masih menggunakan aksara Jawa. Berarti kan baru berapa paling lama 70 tahun. Masih generasi yang itu masih ada, yang mengalami menggunakan aksara Jawa dalam kehidupan sehari-hari itu masih ada, masih terhubung, tersambung, masih sugeng gitu loh. Cuman karena pada waktu itu ada tekanan dan sebagainya sehingga menyusutnya itu terlalu cepat. Nah, sekarang ini eranya sudah berganti, kita ada kesempatan untuk mengembalikan ini lagi. Tapi ini ya songgone ki abot. Itu. Songgone abot berarti teman-teman harus betul-betul cancut tali wondo gitu ya. Waning getih. Waning getih, dan yang penting itu harus mau mencapai kesepakatan. Gitu. Karena kalau kita sibuk sendiri, ini nanti teman-teman terutama konco-konco yang masih melalui daring ya. Karena banyak sekali dari tadi pagi saya monitor tuh 400-an lebih ini yang daring ini, Prof. Jadi banyak sekali. Jadi kalau kita masih ribet di situ aja membahas masalah yang sepele-sepele, lah kapan arep dinggo karo generasi muda di luar sana? Gitu. Generasi muda di luar sana kalau sudah mulai tidak nyaman menggunakan aksara Jawa, tidak kenal, apalagi mau nyaman ya toh. Kalau nyaman itu kan kenal tapi janjane ora kepenak le nulis nganggo kuwi. Nah, itu kan beda. Ha iki ora kenal babar blas ya.
Orang kenal babar blas tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk dikenalkan dengan aksara itu, tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk merasa nikmat dan nyaman menggunakan aksara Jawa, karena kita pemangku kepentingannya masih ribut, ubyek, arep nganggo mardikawen, apa arep nganggo sriwedaren, kan gitu. Nah ini kan jadi repot. Jadi ada komisi 3 yang khusus nanti kita akan membahas masalah ini, penggunaan aksara Jawa di era milenial dan bagaimana kita meyakinkan teman-teman milenial ini supaya mau menggunakan. Ini harus dipikirkan secara khusus gitu. Jadi teman-teman juga harus berhati-hati sebagai penggiat aksara Jawa ini, penggemar aksara Jawa ini. Tugasnya ini kita ini bukan aksara Jawa itu kita sendiri yang make, kita sendiri yang suka, kita sendiri yang nyubyek, kita berkomunikasi antara kita sendiri. Nah itu repot. Tujuan kita ini aksara Jawa ini dipakai oleh semua orang yang berbahasa Jawa dari anak-anak sampai orang dewasa. Mereka bisa nyaman menggunakan aksara itu. Gitu. Jadi kita harus visinya sampai ke situ. Karena kalau tidak nanti tetap aja generasinya akan habis, yang suka aksara Jawa akan habis, kemudian ya hilang. Gitu. Kalau saya beberapa kali ya, karena saya berinteraksi dengan teman-teman dari Thailand itu loh. Teman-teman dari Thailand mungkin karena mereka tidak pernah dijajah ya. Itu luar biasa, mereka kalau menulis ejaan bahasa Inggris itu mesti orang karu-karuan. Karena mereka semua nulisnya pakai aksaranya sendiri. Gitu. Lah kalau kita kan sudah terbalik, sudah terlalu nyaman menggunakan aksara asing. Gitu. Kalau teman-teman dari Thailand itu saya sampai terharu kadang-kadang melihat karena mereka tidak nyaman menggunakan aksara asing. Mereka lebih nyaman menggunakan aksaranya sendiri. Untuk nulis apa saja mereka lebih nyaman menggunakan aksaranya sendiri begitu. Nah, ini kan tidak terjadi di kita. Nah, kita maunya usahanya kongres ini adalah menuju sampai ke sana begitu. Oleh karena itu tadi saya bilang songgone abot. Songgone abot, tapi kita bisa mencapainya kalau teman-teman di sini semua sepakat ya, punya semangat untuk memang kita bersama-sama menuju ke sana. Dengan gotong royong nanti akan bisa kan, Sen? Tepuk tangan untuk semangat kita semua. Karena pancen songgone abot, oleh karena itu diperlukan wani getih. Kita bersama-sama nek dijunjung bareng iso dadi enteng. Mungkin dari Prof. Yudo Giri Sucahyo terkait dengan digitalisasi tadi. Tadi Kanjeng Noto matur bahwa ada bahasa yang hilang. Itu beneran. Jadi UNESCO itu mengatakan bahwa setiap 2 minggu itu satu bahasa punah. Setiap 2 minggu ada satu bahasa yang punah. Nah, ketika lalu kemudian satu bahasa itu punah, tadi juga Pak Nadiem, Pak Mendikbud juga matur juga bahwa yang namanya bahasa itu kan sebenarnya menunjukkan identitas kita. Saya pakai bahasa Jawa dari Surabaya, jadi isone nguko. Ya, jadi lalu kemudian teman-teman ketimbang lalu kromo nggak karu-karuan, udah mendingan bahasa Indonesia saja, kan begitu. Dalam untuk berkomunikasi seperti ini. Tapi lalu kemudian selain sebagai identitas, selain juga komunikasi, yang namanya bahasa itu kan juga menunjukkan integrasi sosial kita, juga selain pendidikan dan sebagainya. Nah, kami juga sudah bicara dengan penggiat aksara Lontarak. Waktu itu ada diskusi dengan Prof. Nur Hayati dari Unhas bersama dengan Pak Andi Malarangeng yang sempat bikin font Bugis pada saat itu. Jadi kita bisa melihat di sana lalu kemudian bahwa kalau kita lihat aksara Latin di Sulawesi Selatan sekarang, di mana ada konsonan 2 rangkap, kan kita nulisnya Makassar, SS gitu kan. Jadi itu sebenarnya adalah berasal dari bagaimana mereka beraksara. Jadi kalau tadi Kanjeng Noto matur bahwa kita tuh perlu bersyukur bahwa tidak hanya bahasa tetapi juga punya aksara. Karena sebenarnya aksara itulah yang lalu kemudian menentukan bahasanya seperti apa. Dan kita juga sudah diskusi dengan teman-teman dari Manasah, Masyarakat Pernaskahan Nusantara, bahwa dari bahasa ini lalu kemudian timbullah makna. Nah, gara-gara lalu kemudian kita bisa mempelajari bahasa Lontarak yang ada di Sulawesi Selatan, akhirnya kita bisa pahami bahwa orang-orang Sulawesi Selatan itu sejak zaman dahulu kala sudah menuliskan dalam naskahnya terkait dengan astrologi dan pertanian di Sulawesi Selatan. Nah, bayangkan kalau lalu kemudian aksara itu punah, kita nggak bisa lagi loh mempelajari warisan leluhur intelektual dan kearifan lokal yang ada pada saat itu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita bisa melestarikan itu. Salah satu tadi yang Ngarso Dalem sudah
ngendikan supaya kita lalu kemudian hadirkan ke gawe yang bersehari-hari mereka pakai. UNESCO juga mengatakan ya bahasa yang tidak punah, yang tadi setiap 2 minggu punah itu adalah bahasa yang sudah sempat lahir secara digital. Nah, ngarsa dalam pada waktu acara tahun lalu juga sudah matur. Ketika itu hadir di digital, baru dianggap sesuatu itu ada. Kalau tidak hadir secara digital, berarti di dunia digital dianggap tidak ada. Nah, kalaupun sudah ada, sekarang adalah bagaimana aksara itu hidup. Nah, kalau kita lalu kemudian ingin aksara hidup di kalangan milenial, kita seminggu ini punya tugas berat. Kenapa? Karena yang nanti mereka gunakan kan setiap penggunaan teknologi itu kan ada sutradaranya di belakang. Sutradaranya itu ya kita ini dalam seminggu ini. Karena nanti yang mereka gunakan pada saat lalu mereka mengetikkan aksara Jawa di gawai mereka, itu adalah merupakan hasil dari kongres ini. Jadi kalau lalu kemudian kongres ini bisa menetapkan mana yang lalu kemudian kita sepakati sebagai standar, lagi-lagi motor aja standarnya 2, jadi tidak harus 1 gitu kan. Lalu kemudian baru lalu kemudian kita bicara nanti dengan tadi Pak Justinus juga sudah matur. Supaya lalu kemudian itu diterima secara internasional, karena walau bagaimanapun kalau kita bicara digitalisasi, tidak akan bisa dilepaskan dari dunia internet, tidak akan bisa dilepaskan dari peramba atau browser. Nah, supaya lalu kemudian bisa masuk ke sana, berarti kan harus terdaftarkan di Unicode. Sudah di Unicode-nya, tinggal pertanyaannya mari kita cek lagi di Unicode-nya itu sudah mencakup atau melingkupi semua istilahnya aspek dalam peraksaraan Jawa atau tidak. Jika tidak kan berarti kan kita perlu ajukan revisi. Nah, setelah masuk di Unicode itu kan nanti akan hadir juga di dokumen ISO. Tadi Pak Justinus sudah matur. Salah satunya adalah ISO 10646 supaya lalu kemudian bisa diacu oleh industri perangkat di dunia. Lalu kemudian satu lagi adalah di ISO 3166 supaya lalu kemudian bahasa Jawa itu terakui statusnya sebagai bahasa ibu di salah satu atau di beberapa daerah di Indonesia. Bersamaan juga nanti Sulawesi Selatan adalah aksara Lontara, di Bali adalah aksara Bali dan seterusnya. Ngaten Mas. Artinya ini dalam langkah digitalisasi ini kita sudah melangkah beberapa jauh. Tepuk tangan untuk kita semua. Semoga nanti segera goal apa yang kita inginkan. Dan sekarang kami buka termin pertanyaan bagi para peserta yang hadir di tempat ini di sisi barat dan sisi timur. Barat 1, timur 1. Monggo. Dari sisi barat, Mas, 1. Lalu yang dari sisi timur, monggo, Mas dulu sebut nama, dan dari mana, monggo. Oke, saya berdiri dulu aja ya. Duduk saja ya. Perkenalkan, nama saya Maulana Bilal, saya dari perwakilan komunitas JSDIY. Saya akan mengajukan satu pertanyaan yang mungkin saya akan buka klarifikasi dari ini. Tadi Prof. Yudo Giri bicara soal, kalau saya quote ya, UU ada tapi petunjuk pelaksana kurang lengkap. Nah, UU yang dimaksud Profesor ini UU yang apa? Dan petunjuk pelaksana yang dari UU turunan ini seperti apa? Terima kasih. Terima kasih. Dari sisi timur. Baik, terima kasih Bapak. Saya Seswani, perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Bapak. Untuk pertanyaan kami yang pertama kepada Kanjeng Noto, tadi itu terkait penggunaan aksara Jawa yang target kita atau arah kita selain melestarikan juga digunakan oleh pengguna bahasa Jawa. Kira-kira mungkin nggak itu aksara Jawa juga dipakai oleh penutur bahasa lain? Seperti itu, biar aksara Jawa lebih dikenal secara luas, tidak hanya oleh penutur bahasa Jawa, tapi bisa bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa yang lain. Kemudian yang kedua, untuk Profesor terkait aksara Jawa tadi, untuk platform digital, itu untuk persiapan kita saat ini adalah menyiapkan
secara teknis terutama. Alangkah baiknya atau usul kami, sekarang generasi milenial itu kan lebih penasaran atau lebih tertarik dengan sesuatu yang viral. Bisa nggak kita mulai dari sekarang, kita pakai sesering mungkin, sebanyak-banyaknya aksara Jawa itu masuk dulu ke platform-platform media sosial yang lain, sambil menunggu izin tadi. Terima kasih, Profesor. Matur nuwun. Langsung saja kepada Profesor Yudo terlebih dahulu terkait dengan undang-undang dan juga platform digital agar bisa viral ini tadi. Monggo. Yang pertama undang-undangnya adalah 24 2009 Mas. Itu di situ kan mengatur bendera, bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan. Nah itu yang lalu kemudian kan biasanya di bawah undang-undang itu kan perlu ada peraturan pemerintah. Di bawah peraturan pemerintah harus ada permen dan seterusnya. Jadi artinya sih kita semuanya tidak diragukan lagi, kita menjunjung tinggi bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia. Tinggal pertanyaannya adalah bagaimana pengakuan terhadap bahasa ibu supaya lalu kemudian bahasa ibu itu tidak punah tadi. Nah mohon dipahami kalau lalu kemudian aksara ini semuanya nggak ada yang memperhatikan, lalu kemudian semuanya punah, hilang semua itu loh warisan intelektual kita. Tidak hanya di Jawa saja, tetapi juga di daerah-daerah lain. Wong kita tuh punya aksara itu terakhir diidentifikasi oleh Kang Dias, pria yang bisa membaca tulis 30 aksara. Itu apa itu istilahnya? Jadi ada beberapa naskah itu yang sampai 500 tahun yang lalu. Dan itu kan perlu upaya bersama untuk lalu kemudian kita bisa mempelajari warisan intelektual yang ada di sana. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kalau kita lihat konstelasi yang ada sekarang adalah pemerintah pusat ini cenderung dari Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kita juga pernah mengundang mereka dalam satu diskusi di Jakarta pada saat itu kan sebenarnya lebih menyerahkan kepada pemerintah daerah setempat untuk urusan pembinaan, pengembangan dan pelestariannya. Nah, jadi artinya sekarang adalah pelestarian dari aksara itu sendiri akhirnya berpulang kepada pemerintah daerah masing-masing. Kita perlu bersyukur dan merasa bangga khusus untuk aksara Jawa ini kok lalu kemudian pemerintah provinsi daerah istimewa Yogyakarta itu ngopeni. Tadi seperti saya sampaikan kita untuk mengajak pemerintah-pemerintah daerah lainnya yang menggunakan bahasa Jawa untuk lalu kemudian juga melakukan perlindungan itu. Karena kalau lalu perdanya itu cuma lingkup Pemprov daerah istimewa ya cuma Jogja saja gitu kan. Solo bisa masuk itu kan. Jadi kan itu yang lalu kemudian daerah-daerah Jawa Tengah jadi belum ada perlindungan itu. Tapi rasanya sih kalau kita melihat sambutan Bapak Gubernur Ganjar tadi kan beliau sudah matur, sudah ngendikan bahwa itu akan dilakukan. Di Sunda pun juga begitu. Kita mengajak Gubernur Ridwan Kamil untuk terkait itu, waktu itu terkait dengan aksara Sunda. Beliau malah menantang, yuk kita buat peta pengembangan pelestarian dari aksara Sunda seperti apa. Jadi itu yang mungkin juga bisa dihasilkan juga dari kongres ini dan seperti ini kan harus juga secara rutin dilakukan. Nah terkait tadi di medsos dan sebagainya, saya mengundang ibu-ibu bapak semuanya, nanti kalau sempat coba klik merajut-indonesia.id. Nah itu adalah merupakan situs web dari Pandi. Nah Pandi ini sebenarnya apakah saya ahli aksara terus terang aja bukan. Jadi Pandi ini kita bisanya di apa sih? Kita tuh bisanya Pandi itu di teknologi. Jadi lalu kemudian kalau teknologi kan urusannya sama digitalisasi. Jadi kita tuh cuman bisa berfungsi sebagai seorang pandito yang lalu kemudian berusaha merangkul rekan-rekan semuanya penggiat aksara dari seluruh Indonesia. Tidak cuma aksara Jawa tetapi juga aksara-aksara lainnya supaya lalu kemudian begitu lalu kemudian ini kita digitalisasikan, maka kita bisa membawa sinyal ini untuk lalu kemudian ke era global, ke dunia internasional. Kalau tadi matur, apakah lalu kemudian mungkin bahwa aksara Jawa itu dituturkan oleh orang selain apa itu istilahnya Indonesia? Ya Suriname itu kan sahabat kita juga menggunakan bahasa Jawa juga. Jadi bukan tidak mungkin lalu kemudian mereka juga mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan dalam seminggu ini. Kira-kira begitu Mas kembali ya. Jadi nanti apa yang dihasilkan diusahakan untuk mendunia, begitu ya Prof. Kanjeng Noto, monggo. Terkait dengan aksara Jawa yang pertanyaan dari Dinas Pendidikan Jawa Tengah. Nggih, matur nuwun Pak Siswani nggih. Ya, sebetulnya itu akan berkembang Pak Sis. Jadi
pada saat kita sudah mulai intens menggunakan aksara Jawa, mau tidak mau aksara Jawa itu akan dituntut untuk bisa digunakan untuk menulis istilah-istilah yang bukan istilah Jawa. Gitu. Jadi kan nggak mungkin kalau kita udah nulis pakai aksara Jawa, terus mau nulis Kentucky Fried Chicken atau pakai apa gitu, terus ditulisnya pakai apa aksara Latin lagi, kan nggak mungkin gitu. Mungkin ada istilah-istilah yang baru diserap, belum sempat dibuatkan padanan katanya begitu. Nah itu nanti aksara Jawa perlahan-lahan juga akan memiliki peranatan atau bagaimana caranya supaya bisa menggunakan menulis aksara Jawa untuk kata-kata serapan tersebut. Sekarang pun kan kita sudah punya beberapa aksara rekan ya yang kita gunakan untuk kata-kata serapan dari Arab. Nah, pada saat itu sudah berjalan seperti itu, otomatis aksara Jawa ini akan menjadi lengkap untuk menuliskan semua bahasa gitu, untuk digunakan untuk menulis bahasa lain gitu. Jadi ibarat kata bahasa Arab kan juga bisa ditulis dalam aksara Arab ataupun ditulis dalam aksara Latin begitu. Nah, bahasa Latin juga bisa ditulis dalam aksara Arab, bahasa Indonesia bisa ditulis dalam aksara Jawa. Kemudian bahasa lain juga sebetulnya nantinya pastinya akan bisa ditulis dalam aksara Jawa. Cuman kalau saya begini Pak Sis, kalau saya nyuwun ya, itu nanti dampaknya yang kita harapkan saja ke depannya seperti itu. Sekarang ini songgonya itu masih abot, bagaimana orang Jawa berbicara bahasa Jawa, mau nulis pakai aksara Jawa itu aja masih berat begitu. Jadi kalau bisa kita lebih fokus di situ. Kemudian yang berikutnya, kaitannya dengan pertanyaan pada Prof. Yudo tadi. Kalau saya begini, mbok kita itu jangan selalu mencari solusi dari produk-produk hukum. Itu kan zaman dulu ya, zaman dulu kita mungkin Orde Lama, atau mungkin masih zaman Orde Baru, di mana kita itu mungkin ya karena masyarakat yang baru merdeka gitu, belum mandiri, belum madani begitu, jadi sangat sentralistik dan sangat didikte begitu. Mau ngapain harus ada peraturannya begini-begini. Nah kita kan sekarang sudah 2021, ya kan? Jadi jangan selalu mencari solusi, misalnya kenapa ini aksara Jawa kok tidak dipakai, terus kita mencari solusinya membuat perda, membuat peraturan gubernur. Solusinya itu tidak selalu produk hukum, gitu. Coba kita pikirkan bagaimana solusi-solusi dengan pendekatan-pendekatan budaya, pendekatan-pendekatan sosial begitu. Karena ini kan tidak ada perkara hukum di sini. Tidak ada perkara hukum di sini. Ini adalah perkara budaya dan perkara sosial, bagaimana kita menggalakkan masyarakat Jawa yang berbahasa Jawa menggunakan aksara Jawa. Itu tidak ada perkara hukum di sini. Gitu. Jadi boleh kita menggunakan ini, tapi jangan selalu itu digunakan untuk mencari solusi begitu. Matur nuwun. Matur nuwun. Artinya ini adalah sebuah PR besar, PR berat bagi kita bagaimana memasyaratkan kembali aksara Jawa. Berikutnya kami persilakan satu dari sisi barat, Ibu, lalu dari timur, Romo Manu. Monggo. Romo Manu rumiyin, monggo. Ya karena saya itu orang yang selama hidup saya itu belajar tentang filologi ya. Belajar tentang yang kuno-kuno gitu ya. Nah ketika saya itu melacak aksara-aksara kita ini, aksara Jawa kita yang terakhir ini, itu sebetulnya kan tinggal 20 ya. Kemudian
pada masa lalunya itu ternyata aksara kita itu sebetulnya lebih dari itu, lebih dari 20. Paling tidak ketika aksara ini itu komunikasi interkultural dengan aksara Sanskerta, kita itu mempunyai 48 aksara. Nah, yang perlu kita ketahui juga bahwa kalau kita meneliti peradaban kita ini, itu kita jangan hanya berhenti pada peradaban Masehi. Kenapa? Karena peradaban Masehi itu, peradaban kita itu sudah matang, sudah jadi. Tetapi yang perlu kita lacak lebih lanjut itu bagaimana ketika peradaban kita itu berproses, yaitu pada masa yang disebut proto-sejarah. Ini yang oleh para peneliti itu sering disebut dengan missing link itu loh. Padahal sebetulnya itu adalah masa-masa proto-sejarah. Disitulah sebetulnya peradaban kita ini termasuk aksara kita, itu sudah berkomunikasi interkultural dengan apa? Dengan bangsa-bangsa lain itu. Oleh karena itu, kalau selalu dikatakan bahwa aksara kita ini berasal dari Palawa, ternyata ketika saya lacak tidak cukup sampai di situ. Itu kita harus sampai Brahmi. Brahmi ternyata ada lagi. Itu proto-Brahmi. Kemudian nanti ada aksara kita ini yang berpadu dengan aksara Brahmi, dengan aksara Ibrani, yang kemudian nanti di Jawa akan menghasilkan aksara Jawa kodrat itu loh. Itu tidak pernah kita lacak sampai ke sana itu loh. Nah, makanya itu saya selalu mengatakan, seperti yang Kanjeng Noto tadi ngendiko juga, bahwa kalau kita melacak semacam ini, itu kita tuh jangan hanya orangnya saja, tapi juga peradaban ini loh. Peradaban ini yang membentuk aksara kita itu adalah peradaban kita ini. Jadi peradaban kita itu ketika tadinya itu 48 menjadi 8, menjadi 20, itu berarti apa? Kita kehilangan 28 peradaban. Karena setiap aksara itu memuat peradaban. Itu ada maksudnya itu. Itu umpamanya tadi yang Kanjeng Noto ngendiko juga kok selalu hanya ribut saja. Itu ini kudu pakai nyo atau no untuk pasangan co dan jo itu. Itu tuh kalau kita ribut itu saja itu tidak selesai. Tetapi kalau kita bisa melacak mengapa kok dulu memakai nyo, itu ini adalah suatu itu ada peradabannya itu loh. Ada latar belakang peradabannya. Yang itu pengertian itu hilang sudah. Sehingga kita tidak tahu lagi. Nah, sekarang ini kalau kita mau mengembalikan semacam ini, itu jangan tanggung-tanggung lah. Kita belajar peradaban itu yang membentuk aksara dulu itu loh. Sehingga aksara yang sekarang ini itu kita bisa mengetahui, oh ini peradaban masa kini. Itu loh. Jadi kita tidak naif itu loh. Ya. Jadi ini hanya aksara anak milenial. Wong kita itu semua juga pernah jadi milenial masalahnya. Itu loh, ya. Itu bapak saya tuh pernah menjadi milenial juga itu. Yang saya pernah menjadi milenial juga. Oleh karena itulah, maka kalau sekarang itu hanya yang dikatakan anak milenial hanya sekarang ini, itu menurut saya keliru sama sekali. Ini peradaban masalahnya. Jadi kalau kita bicara tentang aksara, itu jangan hanya berhenti pada hal-hal semacam itu, tetapi kita lacaklah sampai peradaban yang membentuk aksara itu. Nah, tadi kalau Kanjeng Noto ngendiko abot sanggane, ini salah satu yang memang berat. Kita harus belajar kembali peradaban itu. Ini. Jadi kalau kita tidak mau belajar peradaban, ya sudah. Ya, akhirnya
itu hanya akan menjadi apa? Aksara kita itu akan menjadi barang-barang yang apa ya, yang ringan-ringan saja. Tidak hanya sekedar ini bisa untuk menulis aksara Inggris, apa bahasa Inggris. Enggak, bukan begitu. Tetapi bagaimana ini bisa membentuk peradaban kita kembali itu loh. Ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Rama Manu. Lajengipun Ibu sumangga. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Nama saya Febe, saya dari Pandi. Saya ada pertanyaan, mungkin pertanyaan ini sebenarnya ditujukan kepada BSN, Bandara Standarisasi Nasional, Bapak Justinus Kristianto. Jadi saya tadi dari penjelasan Bapak Justinus dan penjelasan Bapak Yudo, saya lihat di dalam perundang-undangan yang dipakai itu ada 2 undang-undang. Tadi pertama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi Nasional, kemudian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lembaga negara, serta lagu kebangsaan. Kemudian tadi sempat dijelaskan oleh Profesor Yudo bahwa dikembangkan ke bawah ada peraturan pemerintah, dan di Yogyakarta yang saya tangkap dari beberapa penjelasan dan kata sambutan dari tadi pagi, saya lihat ada pemerintah daerah di sini, daerah khusus Ibu Kota Yogyakarta ada. Yang sangat menarik sebenarnya yang menjadi topik yang saya lihat interest banget untuk dibahas. Tadi dari BSN sempat berbicara bahwa bagaimana supaya aksara Jawa ini bisa diterima secara mendunia. Karena yang saya tangkap bahwa aksara Jawa sampai saat ini terdaftar di ISO atau IAC 10646/2020 baru secara limited. Tadi dijelaskan secara limited bahwa hanya dipakai dalam beberapa hal. Contohnya dalam pendidikan, kemudian dalam kebudayaan, kemudian nama jalan. Jadi yang saya tangkap masih limited, jadi tidak bisa digunakan untuk bukan digunakan sebagai komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, tapi masih limited. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah yang tadi disarankan oleh BSN bahwa yang saya tangkap ada 3, yaitu pertama, bagaimana supaya dia tidak limited, pertama harus ada website yang menggunakan aksara Jawa. Kemudian website itu harus hidup. Kedua, bahwa harus ada buku-buku aksara Jawa. Kemudian yang ketiga, pemerintah harus mendukung dengan membuat regulasi atau kebijakan sebagai standar. Untuk BSN sendiri yang ingin saya tanyakan, kira-kira sampai saat ini upaya apa saja yang dilakukan oleh BSN sebagai Bandar Standarisasi Nasional, atau sudah sampai di mana usaha yang dilakukan oleh BSN sehingga aksara Jawa ini bisa terdaftar, bukan limited aja, tapi bisa diterima secara internasional. Kira-kira standar apa yang mesti kami bahas di sini? Kira-kira kami harus buat kesepakatan apa? Kira-kira dengan ukuran BSN sehingga aksara Jawa ini bisa diterima secara internasional. Itu goalnya. Itu yang ingin saya tanyakan dari Bandar Standarisasi Nasional. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Fembe dari Pandi. Mungkin langsung menuju Pak Justinus Kristianto Widiwardono dari BSN. Silakan Bapak. Terima kasih Pak. Baik, tadi pertanyaan dari Bu Fembe tadi ya. Tadi yang terkait dengan website aksara Jawa, kemudian penggunaan itu adalah bisa kita jadikan nanti pada saat kita memperjuangkan ini ke apakah itu ke ISO atau maupun ke ICANN, itu adalah contoh-contoh yang untuk membuktikan bahwa memang aksara Jawa ini yang digunakan secara real dalam komunikasi. Jadi tidak hanya sekedar menjadi aksara, tapi yang digunakan secara real adalah Latin ya. Tapi kita memerlukan bukti-bukti itu karena untuk bisa berjuang ke sana, terutama untuk yang ICANN ini ya, untuk yang supaya kita nanti bisa memiliki domain
dengan aksara Jawa, itu memang mereka memerlukan bukti-bukti itu. Dan kemudian selain itu sebenarnya juga bisa diperjuangkan kalau kita bisa merevisi standar ISO 3166. Di mana 3166 itu adalah standar mengenai country code dan subdivisionnya. Jadi provinsi sampai kabupaten, kota itu ada di dalam standar 3166 itu. Nah, di dalam 3166 itu memang untuk provinsinya sudah masuk 34 provinsi, tapi kemudian bahasanya itu masih kosong gitu ya. Artinya dianggap itu menggunakan bahasa formalnya adalah bahasa Indonesia dan aksaranya aksara Latin. Jadi itu yang perlu kita perjuangkan, dan untuk berjuang itu tentunya harus ada expert kita yang masuk di sana, masuk di working group untuk untuk standar-standar itu, yaitu kita sudah mendaftarkan Prof Yudi menjadi expert di situ, sehingga nanti kita minimal punya perwakilan di sana yang bisa menyuarakan itu. Jadi nantinya tidak hanya aksara Jawa sebenarnya, tapi bisa ke aksara-aksara Nusantara yang lain. Jadi itu yang karena di dalam standar ISO itu memang perjalanannya cukup panjang. Jadi kalau kita ingin mengajukan revisi, tentunya kita perlu proses ke situ, kita mengajukan ke konsep revisinya kepada technical committee yang ada di ISO. Kemudian dari situ itu akan, kalau disetujui, itu akan mulai diproses dalam working group. Kemudian setelah itu nanti ada proses balloting di level technical committee, lalu baru proses balloting di seluruh anggota ISO. Jadi prosesnya cukup panjang dan tidak mudah, dan di situ tentunya kita perlu berjuang, kita perlu perlu ya tadi contoh-contoh bukti-bukti yang mendukung proposal kita, bahwa memang misalnya tadi provinsi, kemudian aksara yang digunakan, nah itu kemudian ada bukti-bukti yang bisa kita sampaikan kenapa kita mengusulkan itu. Jadi itu pentingnya, dan tentunya nanti dari kongres ini diharapkan kalau ada kesepakatan mengenai hal itu ini adalah salah satu bukti bahwa memang aksara ini adalah aksara yang hidup, karena ada kongres yang bisa mendukung penggunaan atau pemanfaatan aksara Jawa ini dalam komunikasi, khususnya di 3 provinsi, di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DIY. Itu yang pertama. Kemudian mungkin tadi saya mungkin menyinggung mengenai SNI, ya, Standar Nasional Indonesia. Jadi tentunya nanti dalam kongres ini mungkin akan ada kesepakatan-kesepakatan yang nanti menjadi standar yang bisa digunakan atau menjadi acuan bagi seluruh peserta kongres pada saat nanti penggunaan aksara Jawa. Misalnya contoh yang sederhana adalah keyboard tadi, ya, ada keyboard yang disinggung yang nanti di mana letak-letak mungkin aksaranya di dalam keyboard tersebut. Misalnya ini sudah disepakati dan menjadi standar, itu bisa juga nanti diusulkan menjadi standar nasional Indonesia. Artinya itu yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Itu bisa dilakukan. Atau mungkin bisa juga keputusan ini kemudian didukung dengan regulasi, misalnya dengan perda, itu juga bisa. Artinya bahwa standar yang disepakati dalam kongres ini, supaya nanti itu bisa kuat ininya bahwa itu akan digunakan, ini memang ada perlu dukungan-dukungan semacam itu. Jadi nanti bisa diteruskan menjadi standar nasional Indonesia, ataupun nanti cukup dengan perda yang mengatur itu juga bisa. Atau kalaupun ada juga standar yang sifatnya de facto, artinya kalau seluruh
peserta itu sepakat kemudian benar-benar menggunakan, maka itu menjadi standar de facto yang memang digunakan di dalam komunikasi sehari-hari. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab. Sebagai pemantik, bagaimana nanti kita rembuk dalam Kongres Aksara Jawa ini. Selanjutnya kepada Prof. Yudo Sumonggo sekaligus closing statement-nya. Baik, terima kasih Bapak. Tadi yang disampaikan oleh Romo Manu itu juga sebenarnya pengingat untuk kita semuanya. Dan hal yang sama juga diingatkan oleh Prof. Nur Hayati dari Unhas. Jadi contoh misalkan nama saya Yudo, nulisnya pakai THU itu kan gara-gara aksara Jawa. Jadi lalu kemudian sama juga kalau kita lihat Makassar lalu S-nya ada 2, itu juga karena aksara Lontara. Itu adalah identitas daerah kita masing-masing, yang itu lalu kemudian kita berusaha menggunakan teknologi masa kini untuk menghadirkannya, tetapi kita tetap harus bisa juga melestarikan masa lalu, untuk lalu kemudian kita bisa menyongsong masa depan. Jadi kalau kita lihat tadi Kanjeng Noto sudah matur, sebagai sebuah bangsa kita harusnya berbangga bahwa Indonesia itu dianugerahi dengan kekayaan aksara dan lalu kemudian itu mewakili kekayaan intelektual dari negeri kita tercinta ini. Tadi Kanjeng Noto juga ngendika, Romo Manu juga mengaminkan bahwa ini songgone berat. Jadi tapi kita ingat pepatah adalah kalau kita mau lari cepat ya kita jalan sendiri. Tetapi kalau kita mau lari jauh, dan ini lari jauh beneran ini sih. Mari kita lari sama-sama, mari kita jalan sama-sama, segala curhat dan segala macam mari kita keluh kesahkan sama-sama demi Indonesia yang lebih baik, dan Pandi akan selalu hadir mendampingi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Prof. Yudo. Monggo Kanjeng Noto sekaligus memberikan sangu kepada rekan-rekan dalam berkongres ini. Matur nuwun. Melihat tanggapan-tanggapannya ini tadi bagus sekali, terutama dari Kanjeng Manu tadi. Ini sangat menarik ya, karena semakin kesini teman-teman yang makin punya akses ke hal-hal. Kalau dulu kan itu sangat spesifik para filolog saja yang bisa tahu bahwa ini. Tapi semakin kesini pemerhati bukan filolog pun juga semakin tahu. Oh ternyata kita dulu punya aksara Mahaprono ini, kita ternyata dulu punya aksara seperti ini. Nah itu kan jadi terungkap. Gitu. Entah mengapa aksara-aksara itu sempat hilang. Kalau tadi disebutkan tadinya ada 48, sekarang tinggal jadi 20. Entah mengapa itu pernah hilang. Tapi begini, menurut saya itu tidak masalah. Dalam artian hubungan antara aksara dengan bahasa itu seharusnya kan aksara itu digunakan untuk untuk menuliskan dari suatu yang lisan begitu. Pada saat lisannya ini sudah berkembang, tidak membutuhkan penulisan-penulisan menggunakan aksara-aksara yang tadinya dibutuhkan begitu. Itu kan sebetulnya tidak masalah begitu. Tapi kalau ada masalah dalam artian aksara itu masih dibutuhkan, tapi sudah kita hilangkan, nah ini yang jadi repot begitu. Sekarang gini aja, kalau pakai aksara Latin contohnya, kita kalau nulis Universitas Gajah Mada kan tetap DN dipakai toh. Kalau orang anak UGM pasti tetap nulisnya Gajah Mada itu pakai D begitu. Itu kan ejaan lama sebetulnya, kan bukan ejaan yang disempurnakan yang kita pakai sekarang begitu. Nah, aksara Jawa juga sebetulnya seperti itu begitu. Kalau memang ada kebutuhan mengembalikan aksara-aksara tersebut karena kebutuhan pembahasaan Jawa kita pada saat ini itu membutuhkan hal itu, lah monggo. Gitu. Yang penting sekarang kita sudah punya Kongres Bahasa Jawa ini, di mana hal-hal seperti ini bisa dirembuk dan bisa disepakati. Kalau dulu kan yang seperti ini malah jadi perdebatan begitu. Nah harapannya Kongres ini memang menjadi tempatnya. Jadi Kongres Bahasa Jawa ini bukan sekali seumur hidup loh ya. Nah, nanti Dinas Kebudayaan ini juga untuk menjadi perhatian, mungkin ganti-gantian lah Jawa Tengah 2 tahun lagi atau bagaimana gitu, Jawa Timur kapan ya. Tapi ini bukan sekali seumur hidup, kenapa? Karena bahasanya itu juga terus berkembang terus.
bahasa Jawa itu juga terus berkembang terus. Pada saat bahasa itu sudah berhenti berkembang, disitulah bahasa itu akan mulai ditinggalkan dan akhirnya mati. Gitu. Pada saat penggunanya masih mau menuturkan bahasa Jawa, bahasanya itu akan terus berkembang terus. Otomatis aksaranya juga akan berkembang terus begitu. Nah, ini memang hubungannya ini sangat menarik ini. Saya diingatkan bahwa pada saat pertama kali Universitas Gadjah Mada itu dibikin, itu kan Eyang Sinuhun Kaping Songo dengan Pak Karno. Pada waktu itu ya ngomongnya ya Gajah Modo. Gajah Modo? Nah, Gajah Modo, kita kan ngertinya Mahapati Gajah Modo kok. Kan gitu. Nah, tapi setelah kemudian menggunakan aksara Latin, nah, akhirnya sekarang kan universitasnya Universitas Gadjah Mada. Nah ini kan, jadi ada pengaruh juga bagaimana penggunaan aksara yang tidak tepat ini jadi mengubah gitu, nama-nama seperti itu dirubah. Nah kembali lagi, monggo teman-teman di Kongres Aksara Jawa pada saat ini, marilah kita coba berpikir menggunakan bagaimana aksara Jawa ini bisa digunakan 100 tahun ke depan, 200 tahun ke depan, begitu. Jadi jangan upiak di angkatan kita aja, tapi betul-betul 100-200 tahun ke depan, anak-anak kita yang 100-200 tahun ke depan yang akan menggunakan itu kita sudah bayangkan dari sekarang, zamannya besok akan seperti ini. Berarti peranatannya itu kita harus menyesuaikan, karena semacam simplifikasi dan apa sebagainya itu, menurut saya itu tidak masalah. Ejaan lama berubah menjadi ejaan baru, berubah menjadi ejaan yang disempurnakan, itu kan tidak masalah, bukan benar salah ini. Itu tidak masalah, cuman mana yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Begitu. Itu saja dari saya sebagai penutup, moga-moga teman-teman ini seperti saya bilang tadi kan songgone abot, jadi semangatnya harus luar biasa, harus semangat. Gitu. Selamat berkongres teman-teman. Terima kasih, tepuk tangan untuk para narasumber kita. Matur nuwun Kanjeng Noto, matur nuwun Prof. Yudo, dan juga terima kasih kepada Bapak Justinus. Bahwasanya ketika kita akan berkongres ini, sumangga jembarke ajang gedheke wadah, sehingga wawasan kita akan semakin luas untuk menuju digitalisasi aksara Jawa beberapa abad yang akan datang. Terima kasih pada kesempatan hari ini kita bersama-sama telah melaksanakan talkshow ini, dan kami tutup dengan salam budaya. Aksara Jawa lestari lan ngrembaka hanjayeng bawana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.